Hey, semalam aku habis nonton. Nah, katanya filmnya viral banget. Judulnya Kukira Kau Rumah. Nah, kalian udah nonton? Pasti udah ya, karena filmnya oke sih. Yang bintangi oleh Prilly Latuconsina sebagai Niskala. Nah, di sana dia memerankan sebagai seorang gadis yang mengidap bipolar. Apa itu bipolar? Nah, bipolar itu adalah satu gangguan mental yang ditandai oleh perubahan suasana hati ya. Jadi moodnya itu turun naik dengan sangat-sangat signifikan ya. Bisa ya, bisa depresi, bisa juga ke manik. Depresi itu bisa ke hal yang suasana hatinya yang sedih, murung, merasa bersalah, merasa bahwa dia tidak dihargai, juga ada perasaan ingin bunuh diri, kayak gitu-gitu ya. Kalau manik ya itu sebaliknya, dia bahagia yang terlalu bahagia, dia juga bisa berhayal yang bisa menggembirakan semua orang, menggembirakan hati dia, bisa juga dia menciptakan segala sesuatu yang dia inginkan kayak gitulah ya. Pokoknya ada satu atau perbedaan yang sangat menonjol di sana ya, dengan perubahan swing yang begitu signifikan. Oke. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya itu bisa genetik, bisa karena lingkungan, bisa juga karena struktur senyawa yang ada di dalam kepala dia atau otak dia itu yang berubah-berubah gitu ya. Nah, saya menceritakan soal ini, kenapa yang saya bicarakan dan tekankan di sini di dalam film tersebut. Di sini ada perilaku atau pola asuh yang sangat fatal yang dilakukan oleh orang tua, yaitu pertama, dia ada perbedaan pola asuh antara suami istri ya. Istrinya merasa mendukung anaknya, tapi bapaknya itu tidak mendukung ya. Dia merasa bahwa anak ini adalah suatu aib yang harus diisolasi, yang harus ditarik dari lingkungannya, terus dia diasingkan, overprotective dan sebagainya. Dianggap mungkin itu memalukan untuk keluarga gitu ya, yang akhirnya sampai kuliah pun tidak boleh ya, sekolah pun homeschooling dan sebagainya. Menurut anak ini itu tidak adil buat dia gitu. Padahal yang namanya bipolar itu sebagai manusia biasa loh, hanya perasaan moodnya aja yang berubah-ubah. Nah, dia sudah orang tua udah benar melakukan ini dan konsultasi kepada psikiater ya. Psikiater ya memberikan obat. Namun yang parah lagi, dia tidak melakukan terapi, yaitu terapi CBT, Cognitive Behavior Therapy, yang dilakukan oleh psikolog. Nah, jadi seorang yang bipolar itu harus mendapatkan psikoterapi maupun psikofarmasi atau terapi obat ya. Ini harus dengan bersamaan, tidak boleh hanya pengobatan dalam minum obat terus gitu ya, tanpa dibarengi perilakunya harus diterapi dan sebagainya. Ini pun juga merasa si anak ini tidak mendapatkan satu keadilan buat dia gitu loh. Dia merasa terkurung sampai akhirnya dia mempunyai minat dan bakat dia yang terpendam. Akhirnya dia keluarkan dan ketemu sama salah satu teman laki-lakinya ya, yang merasa bahwa kok ada persamaan ya dari sikap, pola pikir maupun karakter gitu ya. Maka terjadi satu hubungan yang begitu erat ya. Akhirnya ya dengan luapan emosi yang meletup-letup, yang bisa memaklumi, yang bisa mengetahui, yang bisa merasakan kegundahan si perempuan ini,